Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selva Deavani dari SMA Negeri 91 Jakarta, kelas 11 MIPA 2. Sekarang saya akan membahas tentang sistem koordinasi. Sistem saraf. Rangsang merupakan sesuatu yang direspon oleh tubuh. Stimulus merupakan bentuk rangsangan dari lingkungan luar tubuh yang akan dialirkan ke reseptor. Impuls merupakan bentuk rangsangan yang dialirkan oleh saraf. Reseptor merupakan bagian tubuh yang mendeteksi stimulus, dan efektor adalah bagian tubuh yang memberikan respon. Pembagian sistem saraf. Sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf tepi dan saraf pusat. Sistem saraf tepi adalah saraf yang bertugas untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke saraf pusat. Sedangkan saraf pusat adalah saraf yang bertugas untuk mengolah impuls, biasanya ada di otak dan sumsum tulang belakang. Struktur neuron. Yang ditujukan pada nomor 1 itu merupakan badan sel saraf yang mengontrol aktivitas sel saraf. Yang ditujukan pada nomor 2 itu merupakan dendrit, percabangan badan sel yang menerima impuls dari neuron lain. Yang ketiga merupakan akson, menyalurkan impuls ke neuron lain. Dan yang keempat ada akson hilot, tempat pembentukan impuls. Dan yang kelima ada akson terminal, meneruskan impuls ke sel saraf lain maupun efektor. Dan ditujukan pada nomor 6 itu merupakan selubung mielin, membran yang menyelubung akson. Dan yang terakhir itu ada nodus Ranvier, celah akson yang tidak diselubungi selubung mielin, berfungsi mempercepat penghantaran impuls. Macam-macam neuron. Neuron berdasarkan fungsinya ada neuron sensorik, neuron motorik, dan interneuron. Neuron sensorik atau saraf tepi aferens sebagai penerus dari saraf tepi ke saraf pusat. Neuron motorik atau saraf tepi eferen exit, neuron yang ranahnya keluar, jadi dari saraf pusat ke saraf tepi. Dan interneuron atau saraf pusat, otak atau sumsum tulang belakang, berfungsi untuk mengolah informasi. Di sampingnya ada 3 buah gambar. Yang A merupakan motorik, yang B sensorik, dan yang C merupakan interneuron. Neuron berdasarkan bentuknya ada unipolar. Berdasarkan bentuknya, neuron ini hanya memiliki 1 cabang. Yang kedua merupakan neuron bipolar, memiliki 2 cabang akson. Yang ketiga neuron pseudiopolar, bentuknya seperti neuron bipolar, tetapi neuron ini hanya memiliki 1 akson. Dan yang terakhir ada neuron multipolar, memiliki 1 akson yang banyak dendrit. Konsep sinapsis. Sinapsis adalah persambungan 2 neuron atau antara reseptor sensorik dengan neuron sensorik, antara motorik dengan sel efektor yang dikontrolnya, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu presinaptik, pre itu berarti sebelum, yang kedua celah sinapsis, yang ketiga postsinaptik, post berarti sesudah. Konsep neurotransmitter. Neurotransmitter adalah senyawa kimia yang dikeluarkan vesikular dan akan mempengaruhi reseptor di postsinaptik. Macam-macam neurotransmitter itu yang pertama ada neurotransmitter eksitasi, yang kedua ada neurotransmitter inhibasi. Di sini merupakan mekanisme penghantaran impuls dengan sinapsis. Sistem saraf pusat terdiri atas sumsum tulang belakang dan otak yang memiliki 3 bagian sama, yaitu yang pertama meninges, yang kedua substansi abu, dan yang ketiga substansi putih. Otak itu ada otak besar, ada tamalus hipotalamus, batang otak, dan otak kecil. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini memiliki fungsi untuk membantu otak dalam penyampaian pesan ke bagian tubuh lain. Gerak sadar dikendalikan oleh otak dan dilakukan dengan kesadaran penuh. Mekanisme gerak sadar sebagai berikut. Yang pertama reseptor, lalu neuron sensorik, lalu ke otak, lalu neuron motorik, dan efektor. Sedangkan gerak refleks dikendalikan oleh modula spinalis atau sumsum tulang belakang. Contohnya saat memegang mangkuk panas, pasti tangan refleks akan menjauh. Dan itu urutannya dari reseptor, neuron sensorik, sumsum tulang belakang, neuron motorik, dan efektor. Sistem saraf tepi. Saraf tepi dibagi menjadi 2, ada yang berdasarkan asal dan fungsinya. Berdasarkan asalnya ada kranial, otak, dan spinal, sumsum.
Sedangkan berdasarkan fungsinya terbagi menjadi dua juga, aferen sensorik dan eferen motorik. Motorik dibagi menjadi dua yaitu somatik dan otonom. Dan otonom dibagi menjadi dua yaitu simpatik dan parasimpatik. Macam-macam sistem saraf tepi. Saraf tepi berdasarkan fungsinya ada saraf aferen, membawa stimulus dari reseptor ke saraf pusat. Yang kedua ada saraf eferen, exit, membawa respon dari saraf pusat ke efektor atau kelenjar atau pula otot. Lalu saraf eferen dibagi menjadi dua, yaitu saraf somatis, yang merupakan saraf yang bekerja secara refleks dan sadar, efektornya otot atau rangka. Sedangkan saraf otonom tujuannya untuk menggerakkan otot polos, otot jantung, dan kelenjar agar tetap bergerak meskipun saat kita tidur. Sistem kerjanya involuntar refleks. Lalu saraf otonom dibagi lagi menjadi saraf simpatik, memberikan respon kita bila dalam kondisi terancam, dan saraf parasimpatik, mengembalikan atau mengistirahatkan tubuh setelah peningkatan sistem kerja tubuh akibat saraf simpatik. Saraf tepi berdasarkan asalnya ada saraf kranial, berfungsi membawa informasi dari otak atau sebaliknya, terdiri dari 12 bagian. Bisa kita lihat pada tabel di sebelah sini. Saraf spinal. Saraf spinal, saraf leher memiliki 8 pasang, area koordinasinya leher, bahu, lengan, diafragma. Saraf punggung 12 pasang, dada, perut. Saraf pinggang 5 pasang, pinggang, selangkangan, paha, kaki. Saraf pinggul 5 pasang, pinggul, paha, belakang. Saraf ekor 1 pasang, tulang ekor. Gangguan sistem saraf. Yang pertama ada meningitis, yang merupakan peradangan pada selaput otak. Yang kedua ada epilepsi, aktivitas listrik di dalam otak tidak normal sehingga menimbulkan kejang dalam periode tertentu. Yang ketiga ada stroke. Stroke karena terjadinya penyumbatan, penyempitan atau pecahnya pembuluh darah yang menuju ke otak. Dan yang keempat ada encephalitis, peradangan yang menyerang otak. Terbagi menjadi dua yaitu encephalitis primer yang merupakan virus atau agen lain menyerang langsung ke otak, dan encephalitis sekunder, virus yang masuk tidak langsung menyerang ke otak, tapi ke bagian tubuh yang lain, lalu ke otak. Pengaruh obat-obatan dan narkotika terhadap sistem saraf. Narkotika dan obat-obatan terlarang adalah zat atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi kerja sistem saraf dan dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan. Contohnya seperti alkohol, opium, kokain, ekstasi, dan lain-lain. Tahapan rusaknya sistem saraf akibat konsumsi narkoba itu menurunnya daya koordinasi tubuh, lalu munculnya gejala dan menimbulkan adiksi, lalu menyebabkan penyakit serius. Sistem hormon. Hormon adalah senyawa organik yang dihasilkan kelenjar endokrin. Hormon memiliki organ target masing-masing. Sebagai komponen sistem koordinasi, hormon mempunyai hubungan yang erat dengan sistem saraf. Hormon diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit, tetapi mempunyai pengaruh yang sangat besar. Kelenjar endokrin dapat dibagi menjadi hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian otak yang tersusun atas sel-sel sistem saraf yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon atau neuroendokrin. Fungsi hipotalamus yang paling utama adalah homeostasis. Hipotalamus menghasilkan hormon-hormon yang mengendalikan produksi hormon di kelenjar pituitari, yaitu GHRH, PRH, TRH, CRH, GNRH, ADH, oksitonin, somatostatin. Kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari. Kelenjar hipofisis berada tepat di bawah hipotalamus. Kelenjar ini terdiri dari 3 lobus, yaitu lobus anterior depan, intermedia tengah, dan posterior belakang. Kelenjar ini sering disebut master of glands. Hormon yang dihasilkannya yaitu pada lobus anterior merupakan hormon pertumbuhan, hormon prolaktin, hormon threotop, hormon adrenotropin, dan hormon reproduksi. Sedangkan pada lobus intermedia itu menghasilkan hormon MSH, dan pada lobus posterior
dihasilkan hormon oksitosin, ADH, dan vasopresin. Kelenjar pineal. Kelenjar pineal terletak di dalam otak, memiliki bentuk yang menyerupai biji pinus dan berukuran kecil. Kelenjar ini menghasilkan hormon melatonin yang berfungsi menimbulkan kantuk dan mengatur pola tidur alami. Selain itu juga berfungsi sebagai ritme biologis. Kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar tiroid adalah kelenjar gondok yang terletak di dalam leher di depan trakea. Kelenjar ini berperan penting dalam mengatur metabolisme serta pertumbuhan dan kinerja berbagai organ tubuh. Hormon yang dihasilkan itu triodotironin, tiroksin, dan kalsitonin. Regulasi metabolisme. Tubuh merasa dingin, lalu hipotalamus, TRH, kelenjar pituitari, TSH, kelenjar tiroid, tiroksin, dan triodotirin, jaringan tubuh meningkatkan metabolisme, suhu tubuh meningkat. Gangguan pada kelenjar tiroid. Kekurangan zat besi, kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar anak gondok yang menempel di permukaan kelenjar tiroid. Kelenjar ini berperan besar terhadap kesehatan dan perkembangan organ-organ yang membutuhkan kalsium. Hormon yang dihasilkan yaitu PTH. Regulasi kalsium dalam darah. Kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di depan percabangan trakea dan terdiri dari 2 lobus. Kelenjar timus ini ukurannya akan berubah seiring bertambahnya usia. Kelenjar ini bertugas dalam mengatur pertumbuhan dan membentuk sistem imun. Hormon yang dihasilkan yaitu adalah timosin. Kelenjar pankreas atau pulau Langerhans. Kelenjar pankreas merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas, sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Dan kelenjar eksokrin berupa sel-sel asiner yang menghasilkan getah pankreas. Pulau Langerhans menghasilkan hormon glukagon pada sel alfa, sedangkan hormon insulin pada sel B. Hormon glukagon dan insulin adalah hormon yang bekerja secara antagonis. Keduanya berfungsi untuk mengatur metabolisme glukosa dalam tubuh. Pengaturan glukosa oleh hormon glukagon dan insulin dilakukan dengan mekanisme RAS dan digest. Jika kadar gula darah rendah, maka glukagon merangsang hati untuk mengubah glikogen menjadi glukosa ke darah. Dan kedua, jika kadar gula darah tinggi, maka insulin merangsang sel hati dan sel lain untuk mengabsorpsi lebih banyak glukosa, meningkatkan laju respirasi seluler, merangsang sel lemak untuk mengubah glukosa menjadi lemak. Kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah kelenjar yang terletak di atas ginjal dan membentuk seperti topi. Kelenjar adrenal terdiri dari 2 bagian, yaitu korteks luar dan medula dalam. Kelenjar adrenal bagian korteks dipengaruhi oleh ACTH dari kelenjar hipofisis dan menghasilkan hormon kortison berupa glukokortikoid dan mineral kortikoid. Kelenjar adrenal bagian medula menghasilkan hormon adrenalin dan non-adrenalin adalah hormon yang bekerja secara antagonis. Keduanya berfungsi secara umum untuk mengatur metabolisme glukosa dalam tubuh. Yang pertama itu adalah korteks adrenal luar. Ada glukokortikoid. Organ targetnya merupakan sel-sel tubuh, tubulus ginjal, berfungsi untuk mengatur metabolisme glukosa. Defisiensinya lambatnya metabolisme glukosa, penyakit Addison, dan kelebihannya cepatnya metabolisme glukosa, sindrom Cushing. Yang kedua itu ada mineralokortikoid. Organ targetnya merupakan tubulus ginjal, berfungsi mengatur metabolisme mineral. Defisiensinya reabsorpsi air dan mineral pada ginjal kurang.
Kelebihannya reabsorpsi air dan mineral pada ginjal berlebihan. Sedangkan pada medula adrenal bagian dalam, hormonnya itu ada adrenalin. Organ targetnya adalah reseptor saraf simpatik, berfungsi mempersempit pertumbuhan darah, mempersempit bronkiolus, meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan frekuensi pernafasan, serta mempercepat laju perubahan glikogen menjadi glukosa. Defisiensinya pusing, penurunan berat badan, mudah kelelahan. Sedangkan kelebihannya, naiknya kadar gula darah dan tekanan darah, jantung berdebar-debar. Yang kedua itu ada non-adrenalin. Organ targetnya merupakan reseptor saraf parasimpatik, berfungsi untuk memperlebar pembuluh darah, memperlebar bronkiolus, mengurangi denyut jantung, tekanan darah, dan frekuensi pernafasan, serta mempercepat laju perubahan glukosa menjadi glikogen. Defisiensinya, naiknya kadar gula darah dan tekanan darah, jantung berdebar-debar. Kelebihannya pusing, penurunan berat badan, dan mudah kelelahan. Kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin terdiri dari ovarium yang terletak di rongga perut dan testis di daerah selangkangan. Testis merupakan kelenjar kelamin laki-laki yang mengandung sel Leydig. Sel Leydig ini menghasilkan hormon testosteron yang berpengaruh terhadap pertumbuhan sekunder laki-laki dan juga mempengaruhi proses spermatogenesis. Sedangkan ovarium adalah kelenjar wanita yang mensekresi hormon estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini berpengaruh terhadap pertumbuhan sekunder wanita. Ini merupakan tabelnya. Sistem indera. Indera peraba atau kulit. Kulit merupakan indera peraba yang menutupi dan melindungi permukaan tubuh dan bersambung dengan selaput lendir yang melapisi rongga-rongga dan lubang-lubang masuk. Kulit dibagi menjadi dua lapisan, yaitu epidermis cuticula, dermis corium, dan hipodermis, lapisan subkutan. Epidermis atau kulit ari merupakan jaringan epitel yang tersusun atas sel kulit hidup dan mati yang terdiri dari 4 lapisan dari atas, yaitu stratum corneum, kulit tanduk, yang mengalami desquamasi, pengelupasan, dan keratinisasi, pembentukan zat tanduk, berfungsi melindungi kulit di bawahnya. Yang kedua ada stratum lucidum, lapisan bening dan tipis sebagai pelindung kulit dari sinar UV. Yang ketiga ada stratum granulosum, lapisan tempat terdapatnya butir-butir melanin atau pigmen kulit. Yang keempat ada stratum germinativum, lapisan tempat pembelahan atau proliferasi sel-sel kulit. Lapisan ini dapat dibagi lagi menjadi stratum spinosum dan stratum basale. Yang kedua tuh ada dermis. Lapisan dermis tersusun atas jaringan fibrus dan jaringan ikat yang elastis. Pada dermis terdapat juga reseptor untuk panas, dingin, dan tekanan yang kuat. Yang ketiga ada hipodermis, lapisan subkutan, jaringan ikat yang di dalamnya terdapat kapiler darah, lapisan lemak, dan jaringan saraf. Reseptor kulit terdiri dari korpus pada lapisan epidermis dan dermis yang dapat merasakan berbagai rangsangan, seperti reseptor ujung bebas, terletak pada lapisan epidermis, merasakan sakit atau nyeri. Yang kedua ada reseptor ujung rambut terletak di sekitar folikel rambut yang merasakan gerakan rambut. Yang ketiga korpus Pacini merasakan tekanan kuat. Yang keempat korpus Ruffini merasakan panas. Korpus Krause merasakan dingin. Korpus Meissner merasakan sentuhan. Dan yang terakhir ada diskus Mertel terletak pada lapisan epidermis, merasakan sentuhan, tekanan ringan, dan rasanya sakit atau nyeri.